Selamat malam Pak Pendeta, mohon penjelasannya tentang keturunan dari Kain dan Set. Masing-masing ada yang namanya Lamek dan Henok. Apakah mereka masing-masing nama itu orangnya berbeda? Ya, Kain dan Set itu adalah kakak beradik ya. Dan Set ini adalah anak dari Adam dan Hawa setelah Habel mati. Ya. Kalau kita lihat Kejadian 4 ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Jadi Kain dan Set itu tetap adalah kakak beradik, anak dari Adam dan Hawa. Nah, sekarang mari kita melihat keturunan mereka ya. Kejadian pasal 4 ayat 17-18. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Lalu ayat 18. Bagi Henok lahirlah Irad, Irad memperanakan Mehujael, Mehujael memperanakan Metusael, Metusael memperanakan Lamek. Jadi kalau lihat ayat ini, keturunan Kain itu ada yang namanya Henok, ada yang namanya Lamek. Ya. Nah sekarang kita melihat keturunan Set. Itu di Kejadian pasal 5. Setelah Set hidup 150 tahun, ia memperanakan Enos. Setelah Enos hidup 90 tahun, dia memperanakan Kenan. Lalu habis Kenan nanti Mahalalel. Lalu habis Mahalalel, lalu Yared. Lalu ayat 18. Ya, setelah Henok hidup 65 tahun, dia memperanakan Metusalah. 25, Metusalah hidup 187 tahun, dia memperanakan Lamek. Ya. Jadi kalau kita melihat, coba kembali ke slide sebelumnya, saudara akan lihat ya bahwa ada Henok di sana. Di ayat 15, lalu di ayat 25, itu ada Lamek. Ya, nanti di ayat 29 baru turun Nuh. Jadi terlihat bahwa dari keturunannya Kain itu ada dua orang, nama Henok, Lamek, juga dari keturunan Set juga ada Henok dan juga Lamek. Nah, apakah ini berarti bahwa itu adalah orang-orang yang berbeda? Ya sudah jelas berbeda. Karena satu dari jalur Kain, satu dari jalurnya Set. Maka memang punya anak dengan nama yang sama, itu bukan sesuatu yang asing ya. Karena toh kita juga zaman sekarang juga menemukan orang yang nama sama. Apalagi kita orang timur yang ada marga, ada fam. Ya. Itu juga kadang-kadang kita dapati orang yang namanya bukan hanya namanya sama. Tapi namanya sama, marganya sama juga. Ya, marga sama juga. Cari orang nama Martin di Kupang ini banyak. Cari orang marga Jami di Kupang banyak. Nah, Martin Jami itu juga banyak juga, ya kan? Ya. Jadi kalau di kebudayaan kita saja yang manusia sudah begitu banyak masih bisa ditemukan dua orang dengan nama yang sama, ya tidak aneh juga bahwa pada waktu komunitas manusia masih sedikit ya, di awal-awal itu menemukan dua orang dengan nama yang sama itu bukan sesuatu yang aneh ya. Jadi memang ada dua Henok, ada dua Lamek. Jadi nanti yang naik ke surga ya, itu adalah Henok dari keturunan Set, bukan Henok keturunan Kain. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menonton program pengajaran iman Kristen Ku Tahu Yang Ku Percaya di Pijar TV? Kalau belum, sayang sekali. Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran iman Kristen. Segeralah ikuti program ini yang disiarkan oleh Pijar TV. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen, dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia dan terutama untuk orang-orang Kristen. Nah, program ini adalah produksi dari Pijar TV bekerja sama dengan
Yayasan Karya Bakti Esra Soro dan juga GKN Revival, dan telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun. Dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Marta Yudano sebagai host dari acara tersebut. Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen diproduksi karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk mendewasakan atau bahkan mendidik orang Kristen di dalam pengajaran iman yang alkitabiah, yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya akan diproduksi lagi, yakni pada bulan September yang akan datang. Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta atau mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh punya beban agar Injil dan pengajaran firman Tuhan dapat sampai pada banyak orang untuk terlibat di dalam pendanaan program ini. Dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini, di layar saudara ada nomor-nomor rekening, saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini. Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar iman Kristen, di mana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silakan mendaftarkan dan saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen dan saya akan memberikan jawaban alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara. Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini, saya Pendeta Esra Soro dan tim Pijar TV, tim GKN Revival, tim Yayasan Karya Bakti Esra Soro mengucapkan terima kasih dan mari bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, baik saudara-saudara, saya mau menginformasikan kepada saudara bahwa pada tanggal 6 Oktober sampai 15 Oktober saya akan memimpin suatu tour rohani bersama dengan sejumlah orang untuk mengunjungi Turki. Dan ini Turki ini adalah salah satu wilayah yang penting juga di dalam sejarah Alkitab. Kalau kita pergi ke Israel, kita akan bertemu dengan tempat-tempat yang tercatat di dalam Injil-Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kalau kita ke Turki, kita akan mengunjungi wilayah-wilayah yang dibicarakan dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, seperti Frigia, Pamfilia, ya, Antioquia, Kapadokia, dan sebagainya. Nah, tanggal 6 sampai 15 Oktober ini saya akan pergi ke Turki. Nah, bagi saudara yang mau ikut tour ini bersama-sama untuk mengunjungi 7 jemaat di Asia Kecil yang dibicarakan di dalam Wahyu 2 dan 3, sekaligus juga kita ada bonus ke Kapadokia, ya. Kalau saudara mau ikut, nah saudara bisa kontak di nomor-nomor yang ada di bawah ini. Juga kalau yang mau berkunjung ke Holy Land Israel, ya, masuk dari Mesir ke Israel dan keluar dari Yordania, itu saya akan ada jadwal pada bulan November tanggal 20 November sampai dengan 2 Desember. Nah, kalau saudara mau ikut yang itu juga saudara silakan kontak nomor yang ada di layar saudara ini. Ya, itu saja. Nanti informasi tentang lain-lain termasuk tentang harga turnya silakan kontak di nomor tersebut. Tuhan